Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Belajar bersama Ibu Heni Susanti. Bagaimana anak-anak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas menerapkan pengukuran sudut. Materi ini dapat kita jumpai pada jurusan Teknik Geomatika kelas 11 semester 3 pada KD 3.2. Sebelumnya kita sudah membahas materi KD 3.1, yaitu menerapkan pengukuran jarak yang gunanya untuk menentukan panjang bentangan dari dua objek. Untuk itu, pada kesempatan ini kita melakukan atau membahas tentang pengukuran sudut agar kita dapat mengetahui posisi suatu objek terhadap objek lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sebelum kita melakukan pengukuran sudut, mari sama-sama kita mencari tahu tentang sudut. Sudut yang dimaksud adalah sudut yang digunakan untuk pengukuran tanah. Sudut yang digunakan untuk pengukuran tanah secara garis besar ada dua, yaitu satu, sudut vertikal, yaitu sudut yang ditentukan dari garis tegak atau vertikal. Sudut ini biasanya digunakan untuk mencari jarak datar dari dua objek atau dua titik. Nah, perhatikan gambar berikut. Tanda panah yang ditunjukkan pada gambar itu merupakan sudut vertikal. Ini merupakan salah satu sudut vertikal di lapangan. Sekarang kita akan membahas macam-macam sudut vertikal. Yang pertama yaitu sudut zenit. Sudut zenit yaitu sudut yang 0 derajatnya dimulai dari atas. Sudut ini berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat. 2. Sudut Helling atau sudut miring merupakan sudut yang 0 derajatnya dimulai dari arah horizontal atau mendatar. Sudut ini berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jika ke atas, nilainya positif. Berarti objek yang dibidik lebih tinggi dari tempat membidik. Sebaliknya, jika ke bawah, nilainya negatif. Berarti objek yang dibidik lebih rendah dari posisi tempat kita membidik. Sebagai kontrol, sudut zenit ditambah dengan sudut Helling atau sudut miring sama dengan 90 derajat. 3. Sudut nadir. Sudut nadir merupakan sudut yang 0 derajatnya dimulai dari bawah. Biasanya di lapangan, sudut vertikal yang kita gunakan adalah sudut zenit menggunakan alat teodolit atau sudut Helling menggunakan alat klinometer. Berikut penampilan pengukuran sudut vertikal zenit pada alat teodolit. Ini merupakan pengukuran sudut vertikal dengan menggunakan alat teodolit. Jadi untuk mengukur sudut vertikal menggunakan alat teodolit, yang kita gunakan yaitu teropongnya. Jika teropongnya diangkat seperti ini, maka sudut vertikalnya yaitu 0 derajat. Jika kita arahkan mendatar, maka sudut vertikalnya kira-kira 90 derajat. Dan jika teropongnya kita ke bawahkan, maka sudut vertikalnya menjadi 180 derajat. Jika kita mau mengukur sudut vertikal dengan alat teodolit, maka kita arahkan ke teropongnya
ke arah bidikan atau objek, lalu kita kunci pengunci sudut vertikal, lalu baca bacaan yang ada pada layar. Bagaimana anak-anak ibu semua? Paham dengan penjelasan ibu tadi? Oke, mudah-mudahan paham dan mengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan 2, yaitu sudut horizontal. Sudut horizontal adalah sudut yang dibentuk dari selisih dua arah horizontal yang berlainan. Bacaan foreside dan backside. Yang mana bacaan backside itu yaitu bacaan belakang dan foreside itu bacaan depan. Macam-macam sudut horizontal. 1. Sudut azimut atau sudut jurusan. Sudut yang dimulai dari arah utara atau selatan menuju titik yang dituju searah dengan jarum jam. Seperti gambar berikut. Selanjutnya, sudut dalam atau sudut luar. Yang mana sudut ini berlaku pada poligon tertutup. Sudut dalam berada di bagian titik sudut bagian dalam poligon dan sudut luar terdapat bagian luar titik poligon. Berikutnya sudut kanan. Sudut kanan ini nol setnya di backside menuju titik di depannya atau foreside searah dengan jarum jam. Selanjutnya sudut kiri. Sudut kiri, nol setnya di backside menuju titik di depannya atau foreside berlawanan arah jarum jam. Berikut kita saksikan cara mengukur sudut horizontal dengan alat teodolit. Nah, ini merupakan pengukuran sudut horizontal dengan alat teodolit. Sudut horizontal yang kita dapat dari alat teodolit dengan memutar bagian atas teodolit. Setelah tepat pada titik objek yang kita bidik, kita kunci pengunci sudut horizontalnya. Sebelum alat ini kita gunakan untuk mengukur sudut, kita perhatikan dulu pada sudut horizontalnya apakah yang digunakan L atau left atau R atau right. Yang mana pada sudut horizontalnya ada L, berarti sudut yang dibaca adalah sudut ke kiri. Walaupun kita memutar alatnya ke kanan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan semoga menyenangkan belajar sama Ibu. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.